wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu guru dan karyawan SD Negeri Suralaya yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara sesi berbagi budaya positif ini tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan ini, yang mana ini merupakan suatu aksi nyata saya di dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini antara lain konsep budaya positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lima posisi kontrol guru, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi, serta restitusi. Konsep budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya yaitu suatu hasil pemikiran manusia atau kebiasaan. Kemudian positif itu adalah suatu kebaikan. Jadi dalam hal ini budaya positif itu diartikan suatu kebiasaan yang berupa kebaikan. Nah, setiap guru memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuhkan budaya positif yang berpihak kepada murid. Kemudian disiplin positif. Disiplin yaitu kemampuan untuk mengontrol diri. Budaya positif yaitu impian, tujuan, dan gerakan. Nah, untuk disiplinnya tadi, untuk disiplin positif itu berarti suatu cara mengontrol diri untuk menanamkan karakter baik demi mencapai nilai-nilai yang diyakini. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi untuk kurikulum yang merdeka ini, kurikulum merdeka ini bertujuan untuk mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen ini. Sekarang kita ke teori motivasi. Untuk mencapai budaya positif dibutuhkan motivasi. Nah, ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Antara lain yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan teori motivasi yang paling rendah. Dan ini motivasinya berasal dari eksternal, karena tadi untuk menghindari hukuman itu berarti bukan dari dalam hati, tetapi ini dari luar, karena takut adanya hukuman tadi. Kemudian teori yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan. Ini teori motivasi tingkat kedua, dan ini juga masih termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Misalnya seorang anak itu mau belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Nanti kalau juara 1 dapat hadiah, seperti itu. Nah, itu berarti itu motivasinya itu masih karena motivasi eksternal, bukan internal. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiganya adalah teori motivasi yang paling tinggi, yang paling intinya ini akan berefek jangka panjang karena ini adalah motivasinya internal, berasal dari diri sendiri. Jadi dia termotivasi itu karena ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya tadi, yang diyakini. Dan untuk keyakinan kelas ini dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran.
Bisa ketika sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bisa di awal semester. Jadi selama 1 semester ini kelas ini mau bagaimana? Nah, seperti itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nanti ada ini akan berhubungan dengan nanti ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Kan berhubungan dengan yang sebelumnya berkeyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu suatu kesepakatan, tapi konsekuensinya itu ada, maksudnya ada kesepakatan nanti kalau melanggar itu bagaimana, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Ini kembali ke disiplin positif tadi, yang mana disiplin merupakan kemampuan mengontrol diri untuk menanamkan karakter-karakter baik, mencapai nilai-nilai yang diyakini, atau mencapai budaya positif tadi. Kemudian untuk disiplin positif, yaitu cara menanamkan kedisiplinan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Tujuan dari disiplin positif adalah melakukan kontrol diri tanpa adanya hukuman atau penghargaan, namun karena motivasi intrinsik dari siswa yang berdampak jangka panjang. Jadi ini tujuan dari disiplin positif tadi itu bukan karena siswa itu takut akan adanya hukuman atau karena siswa itu ingin mendapatkan penghargaan, tetapi karena siswa itu memang benar-benar sadar untuk menghargai dirinya sendiri melalui motivasi tadi, ya, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mempelajari tentang keyakinan kelas? Belum ya? Nah, jadi mungkin sebenarnya ini sudah kita lakukan, hanya mungkin karena belum familiar, itu ya. Nah, keyakinan kelas, siswa akan berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai yang diyakini anggota kelas, baik guru maupun siswa, dalam mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas ini dirumuskan dengan kalimat positif bersama siswa. Jadi untuk keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan ketika mau memulai pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ataupun di awal semester. Intinya, keyakinan kelas itu yang akan membuat mau jadi apa kelas itu selama 1 semester ini, mau bagaimana kondisinya. Nah, untuk keyakinan kelas ini bertujuan agar kondisi kelas ketika pembelajaran itu bisa nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Nah, misalnya untuk membentuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu bisa membimbing siswa, menuntut siswa. Caranya dengan meminta siswa untuk membayangkan bagaimana kelas impiannya. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat waktu. Seperti itu juga, itu merupakan contoh dari keyakinan kelas. Jadi suatu kesepakatan dari kelas, baik guru maupun siswa, tentang apa yang akan dilakukan di dalam kelas tersebut. Bisa dipahami untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Bisa. Semoga setelah ini nantinya kita akan bisa sama-sama membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas di kelas masing-masing untuk mendukung budaya positif siswa. Karena kalau ketika ada keyakinan kelas seperti itu, otomatis nanti kan siswa akan melakukan budaya yang positif, seperti selalu menjaga kebersihan, kemudian saling menghargai antar teman, seperti itu, hormat kepada guru. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang dapat diwujudkan melalui pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia. Terjadinya ketidakpatuhan pada peraturan atau indisiplinan karena ada kebutuhan dasar manusia yang gagal atau belum terpenuhi. Jadi ketika
kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi indisipliner. Nah, menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, antara lain seperti kesehatan, kondisi diri secara fisik, makan, minum, sandang, pangan, itu kan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kebutuhan ini antara lain karena ingin diperhatikan, disayang, diterima, punya teman. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan ini antara lain ingin mencoba hal baru, suka bergerak, ingin berada di luar dan sebagainya. Yang keempat, kesenangan atau fun, yaitu minat, suka pada hal-hal tertentu. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atau power, ingin diakui, ingin mempunyai pengaruh. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia tadi: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada yang ingin ditanyakan terkait kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia? Bapak Ibu ada tidak? Ingin ditanyakan? Ya, oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol di dalam program disiplin positif tadi. Untuk 5 posisi kontrol guru, antara lain yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini menerapkan hukuman fisik dan verbal. Efeknya jangka pendek. Kalau untuk penghukuman ini kan siswa akan jerah, tetapi hanya sebentar. Nantinya akan kambuh lagi seperti itu karena tidak adanya kesadaran diri. Misalnya, kamu karena tadi ada siswa yang ramai di dalam kelas misalnya, kemudian dihukum untuk membersihkan toilet. Nah, seperti itu maka yang posisi kontrol guru tadi itu disebut posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu misalnya dengan mengatakan, kamu tidak kasihan dengan orang tuamu, atau kamu tidak kasihan dengan bu guru. Seperti itu membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, ketika posisi kontrol seperti ini, maka akan membentuk karakter gagal pada siswa. Selanjutnya, posisi teman. Nah, posisi teman ini memposisikan guru itu setara dengan murid. Jadi bercanda seperti itu. Tapi karena kita ada di SD itu, untuk posisi teman ini nanti cenderung akan membuat siswa itu merasa tidak hormat kepada guru. Memang akrab, terlihat akrab seperti teman, tapi itu akan cenderung membuat siswa itu kurang hormat kepada guru, istilahnya kurang ngajari. Selanjutnya, pemantau. Untuk posisi pemantau ini, guru hanya sebagai pengawas pelanggaran, jadi mencatat, hanya dicatat sebagai pencatat pelanggaran. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dalam hal ini, guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam kondisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi yang paling bagus. Jadi ketika dalam posisi manajer ini kita tidak membuat hukuman pada siswa, kita tidak membuat siswa itu merasa gagal sebagaimana bersalah, tapi kita di sini kita membimbing siswa itu agar menyadari kesalahannya
Kemudian bersama-sama siswa tadi mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki dari kesalahan siswa tadi. Memperbaiki kesalahan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu tentang restitusi. Sebelum kita mempelajari tentang restitusi, terlebih dahulu kita akan mempelajari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman itu hanya satu arah tanpa kesepakatan. Jadi seperti tadi ada siswa yang terlambat, langsung disuruh push up seperti itu. Jadi kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi intinya hukuman itu dadakan, mendadak. Ada siswa membuang sampah sembarangan, hukumannya membersihkan toilet, misalnya seperti itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi ini dua arah, sudah ada kesepakatan. Jadi misalnya kesepakatan bagi yang membuang sampah sembarangan, hukumannya adalah membersihkan kamar mandi, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu mengembalikan siswa pada pokoknya tadi. Jadi untuk restitusi ini, pertama membuat siswa itu merasa tenang dulu, stabil dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan kepada siswa, tahu tidak kesalahannya apa, seperti itu. Jadi siswa itu mengoreksi dirinya sendiri, apa tadi kesalahanku. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan di sini itu bersama-sama mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki dari kesalahannya tadi. Misalnya ada siswa yang terlambat, terus sang guru pun bertanya. Pertama siswanya tadi karena terlambat, tergesa-gesa ngos-ngosan seperti itu. Nah, terus siswanya guru tadi menanyakan, menstabilkan identitas siswa tadi dulu. Jadi menenangkan dulu, siswanya dibuat tenang dulu. Nah, setelah siswanya tenang, kemudian tadi, tahu tidak apa kesalahanmu? Saya terlambat bu, ya misalnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa terlambat? Tadi bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena tadi malam ngegame sampai malam, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan, mau tidak untuk menjadi lebih baik lagi, tidak terlambat lagi depannya? Mau bu. Bagaimana caranya? Tidurnya tidak terlalu malam bu. Bagaimana agar tidurnya tidak terlalu malam? Saya tidak akan main game lagi bu. Seperti itu. Itu kan akan menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk memperbaiki diri ke depannya. Jadi itu yang disebut dengan restitusi. Atau dalam hal ini langkah-langkahnya itu ada dalam segitiga restitusi. Jadi ini untuk segitiga restitusi tadi ya ada 3 ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan seperti itu. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah ini untuk penjelasannya tadi. Jadi menstabilkan identitas tadi, menenangkan siswa yang berbuat salah karena semua masalah ada solusinya. Kemudian validasi tindakan yang salah, menjelaskan alasan, memahami alasan siswa yang berbuat salah dan menanyakan solusi dengan pemikiran siswa, dan menanyakan keyakinan, antara lain menanyakan nilai atau keyakinan kelas, mengembalikan pada keyakinan kelas. Jadi ini fungsinya keyakinan kelas tadi. Di sini. Baik. Demikian tadi pemaparan materi saya dalam sesi berbagi budaya positif hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya Brina. Ya, silakan Ustaz ya. Yang saya tanyakan adalah tentang keyakinan kelas tadi. Misalnya untuk kelas 1 itu ada keyakinan kelas, tapi tidak saya tulis dan tidak saya tempelkan, hanya disampaikan secara lisan. Misalnya anak-anak membawa bekal itu harus diletakkan di meja belakang, nanti setelah makan bersama kita akan duduk di sana begitu. Kemudian untuk
membuang sampah juga, tetapi tidak saya tulis dan tidak saya tempelkan di kelas. Apakah itu harus ditulis dan ditempelkan di kelas, ataukah seperti kelas saya hanya cukup tulisan tidak apa-apa itu beriman? Oh iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Sarsia. Nah, jadi ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Saya jelaskan dulu untuk tahapan proses penyusunan keyakinan kelas yang tadi. Jadi untuk keyakinan kelas ini, baik guru maupun siswa nanti sama-sama membayangkan kelas impian. Nah, dan untuk kelas impiannya itu kemudian ditulis, tapi karena kelas 1 mungkin untuk menulisnya agak susah ya Bu. Nah itu bisa melalui lisan. Jadi melalui lisan nanti bisa dituliskan oleh ibu guru. Nah nanti usulan-usulan dari siswa tadi, dari pendapat siswa, Bu guru harus membuang sampah pada tempatnya. Bu guru harus menjaga kebersihan kelas, nah, seperti itu. Nah itu nanti kan ditulis dulu oleh Bu guru, kemudian nanti kan ditawarkan kembali pada siswa, apakah seluruh siswa menyetujui atau menyepakati keyakinan yang dibuat tadi. Nah, setelah semuanya sepakat, kemudian untuk keyakinan kelas tadi kan dituliskan dan nanti meminta setiap siswa untuk menandatangani di bawahnya, sehingga itu adalah bukti kesepakatan dari seluruh siswa, termasuk ibu guru juga nanti ikut tanda tangan. Nah, hasil dari kesepakatan tadi yang sudah ditulis dan ditandatangani itu kemudian ditempelkan. Jadi sebaiknya ditempelkan di Sarsia. Nah, jadi karena kalau hanya lewat lisan saja kan tidak ada bukti otentiknya tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi ketika itu sudah ada yang ditulis, ditempel dan ditandatangani, itu maka sudah jelas keyakinan kelasnya seperti ini dan semuanya sudah sepakat. Gitu. Demikian ya? Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Bisa. Baik, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ya, sudah cukup? Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sesi berbagi ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah, dan juga kita bisa sama-sama mewujudkan budaya positif bagi para siswa di sekolah kita. Baik, dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya akhiri.